Polemik rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang diawali dengan adanya dugaan perselingkuhan hingga berujung tindakan dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti hingga kini masih menjadi topik hangat publik. Meski sebelumnya sempat memanas hingga Lesti pun seolah menjadi istri yang terpuruk dan hanya bisa menangis, kini potret terbaru Lesti justru jauh berbeda, di mana terlihat tersenyum manis di balik cadarnya saat berada di kerumunan keluarganya yang tengah menjalani umroh. Lantas benarkah kondisi Lesti kini pun semakin membaik hingga mulai tegar menghadapi cobaan yang menerpanya? Dan seperti apa ketika Lesti berusaha menata diri, sentilan pun justru datang dari pihak Bilar yang mempertanyakan mengapa Lesti hanya meminta izin lewat WhatsApp kepada Rizky Bilar. Hingga Bilar yang tadinya bersembunyi, kini mulai menuliskan curhatannya lewat Instastory. Ya, sosok Lesti memang begitu banyak dicintai masyarakat di tanah air. Tak hanya penggemarnya Lesti Lovers saja, para selebriti rupanya banyak yang sayang dengan pelantun Purnama ini. Lantas seperti apa dukungan yang hingga kini masih mengalir dari para selebritis untuk Lesti serta warga Cianjur yang terus memberikan doa serta kekuatan untuk Lesti yang sedang umroh? Dan bagaimana dukungan dari mantan kekasih pedangdut Rizky 2R untuk Lesti, hingga penyanyi kembar itu pun juga merasa sedih ketika mendengar Lesti telah ditalak satu oleh Rizky Bilar. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kini, pedangdut Lesti Kejora sedang menjalani umroh ke Tanah Suci Mekah di tengah bergulirnya dugaan kasus KDRT yang sedang dihadapinya. Ya, keberangkatan Lesti ke Tanah Suci untuk jalani umroh memang beralasan, di mana untuk menenangkan diri setelah sebelumnya dirawat di salah satu rumah sakit di Jakarta usai mengalami luka akibat dugaan KDRT yang dilakukan sang suami Rizky Bilar. Dan setelah sebelumnya beredar video penuh haru, Lesti yang menangis di depan Ka'bah bahkan menunduk tanpa senyum, hingga ayah tercintanya Endang Mulyana pun terlihat memeluk putri tercintanya itu sebagai bentuk memberikan kekuatan untuk Lesti agar tegar dalam menghadapi cobaan hidup. Kini beredar pula potret-potret Lesti Kejora yang terlihat berbeda dari sebelumnya, di mana tersenyum di balik cadarnya. Ya, beberapa potret Lesti yang terlihat menggunakan gamis syar'i berwarna hitam saat menjalani umroh kini viral di media sosial. Dalam foto itu pun, Lesti tampak tersenyum saat berada di sebuah meja makan, hingga senyuman lainnya pun terlihat jelas meski sebagian wajahnya ditutupi cadar. Tentu tempat mustajab ada yang memang udah pasti mustajab nih. Di Tanah Suci misalnya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan kemudian di tempat-tempat yang memang ada di situ makom-makom para nabi, para rasul, kemudian para aulia, para ulama, para syuhada, para sholihin. Nah, di situ itu mustajab tempatnya buat berdoa. Aslinya di mana aja kita berdoa lalu kita yakin Allah Maha mendengar, Dia pasti mendengar. Allah Maha mengabulkan, Dia pasti Maha mengabulkan. Doa kita bakal diwujudkan, maka doa itu akan diwujudkan. Jadi keyakinan kita juga. Tapi tentu saja akan bertambah-tambah bila memang tempat itu mustajab. Gitu. Jadi cara berpikirnya sih sederhana, misalkan bagaimana keyakinan kita, satu. Kedua, ditambah lagi bila tempat itu memang bagus. Kayak Tanah Suci itu kan energinya keren, 24 jam setiap hari berlangsung. Dari mulai zaman Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam
luar biasa kan. Sekarang aja di masa sekarang kan nggak pernah sepi. Covid aja tetap masih ada yang tawaf, masih ada yang kemudian beribadah di sekitar masjid. Masya Allah. Jadi ya, ayo kita yakinin sambil kemudian kita berdoa pada Allah. Mudah-mudahan kita bisa berdoa di tempat-tempat mustajab seperti tanah suci Makkah dan Madinah. Ya, itu langkah yang tepat. Nah, saya bilang Lesti anak yang pintar. Dia pergi umrah, dia mungkin mau menemukan jawaban gitu loh. Karena dia anak yang pintar, dia mau menemukan jawaban. Dia masih sayang sama suaminya, saya yakin. Selain potret Lesti yang terlihat lebih tegar dengan memberikan senyuman, meski wajahnya tidak seceria dulu, foto lainnya pun kini kembali bermunculan seperti sebuah potret yang diduga adalah Lesti Kejora yang tengah berada di puncak Tugu Adam Hawa atau lebih dikenal dengan Jabal Rahmah. Ya, sama halnya dengan orang-orang yang datang ke Jabal Rahman baik saat haji maupun umroh, di mana mereka selalu tidak lupa untuk menuliskan nama di sebuah batu yang ada di sekitar Jabal Rahman. Begitupun dengan foto yang diduga Lesti, di mana tampak tengah berdiri dan menuliskan sebuah nama, namun entah nama siapa yang ditulis di batu tersebut, hingga doa apa yang dipanjatkannya. Namun, jika foto itu adalah Lesti, tentu doa terbaik akan selalu dipanjatkan Lesti terkait kehidupan hingga pasangannya agar menjadi lebih baik ke depannya. Namun, kepergian umrohnya kali ini mendapatkan sentilan dari pihak Rizky Bilar. Jelas dia pamitan lewat WA yang saya tahu. Ada berarti ya? Ada. Ada yang mengabarkan kalau dia akan pergi umroh. Ya seharusnya istri yang benar itu dia datang ke rumah suaminya untuk pamitan apakah diizinkan untuk melaksanakan umroh apa tidak. Ini kan hanya WA. Itulah seorang istri. Apakah itu seorang istri yang baik? Itu sah loh. Dia masih sah suaminya. Apakah karena dia memiliki kekayaan lalu seorang istri bisa sesuka hatinya hanya lewat WA? Di mana harga diri suaminya? Dia seolah-olah membiarkan penyiksaan mental terhadap suaminya. Dia berangkat dengan keluarganya umroh, tapi suami tersiksa di bawahnya seperti ini. Di tengah kehebohan kasus KDRT Lesti, hal mengejutkan pun datang dari sosok Marisha Icha yang membocorkan status Instagram story milik Rizky Bilar. Ya, secara mengejutkan, Marisha Icha membocorkan tentang Rizky Bilar yang kedapatan membuat instastory namun hanya untuk close friends saja. Dari story pertamanya, Marisha Icha pun juga menunjukkan jika Rizky Bilar menuliskan tentang dirinya adalah manusia yang jauh lebih baik, hingga tulisan Bilar itu pun tampak menyinggung soal kesalahan dari pihak lain. Saya mungkin manusia jauh dari kata baik, tapi dengan yang Anda lakukan sekarang tidak membuat Anda lebih baik dari saya, tulis Bilar. Bahkan dalam tulisannya, Bilar pun juga menyinggung sosok yang dianggap berpura-pura memiliki sifat baik, bahkan sampai disebut ada oknum yang memanfaatkan momentum ini. Sebuah kejadian demi kejadian dengan skema dengan rapi, permainan yang syamik dan mastermind. Kejadian yang membuka lebar-lebar mata gue siapa yang pura-pura baik. Mana oknum yang memanfaatkan kesempatan, mana yang pengkhianatan. Sambung Bilar. Tak hanya itu, Bilar pun juga menyebut orang lain hanya mendengar cerita dari satu sisi saja. Hingga dirinya pun meminta kepada publik untuk bisa melihat permasalahan ini dari dua sisi. Orang yang dengar dari satu sisi pasti anggap gue psikopat. Narasi yang dibangun benar-benar berhasil membunuh karakter orang. Tapi bukankah seharusnya mendengar dari dua sisi? Akhir dari tulisan Bilar. Apa tuh statusnya? Saya mungkin manusia yang jauh lebih baik, tapi dengan Anda tidak melakukan sekarang tidak membuat Anda lebih baik dari saya. Di mana tuh Kak?
melihat statusnya tersebut gimana? Sorry. Lagi Kak, sorry. Ini status apa, Kak? Itu status apa, Kak? Ini di Instastory, Kak. Iya, di mana itu ya, Kak? Instastory atau Instagram. Close friend. ada berapa? Tapi bukan harusnya mendengar dari dua sisi. Orang yang mendengar dari satu sisi pasti anggap gue psikopat, narasi yang dibangun benar-benar berhasil membunuh karakter orang, tapi kita seriusnya mendengar dari dua sisi. Oke, nggak tahu saya jawabnya. Totalnya berarti ada berapa, Kak? Ada 3. Oke, 3. Ya. Oke, makasih. RB ya, Kak ya? Coba ditanyain langsung ke Bilar. Oke, mungkin mau support siapa nih? Lesti dong, karena saya merasakan apa yang Lesti rasain dulu. Coba apa nih? Diselingkuhin, dipukulin, jadi insya Allah pasti saya harusnya perempuan yang saya bela. Ini kan sama aja dengan kayak public speaking ya. Memberi penjelasan, penerangan, dan diwakili oleh siapapun yang mewakili. Ini PR sebenarnya, public relations memang seperti ini. Dan buat saya sih baik-baik aja sih sebenarnya. Tapi harus terstruktur. Ya, terstruktur tuh misalnya, udah daripada simpang siur, yuk kita sebagai keluarga yang utuh, kita bicara gitu. Itu berstruktur tuh begitu. Tapi juga harus dipikirin yang dibicarakan, kita bicara apa nih. Nah, subjeknya itu harus dipikirin, ngomongnya apa, ya kan? Tentunya bukan hanya sekedar membela secara buta-butaan, enggak, tapi harus realistis. Kalau akan muncul naluri untuk bertanggung jawab, ya, itu nggak ada karakter yang terbunuh mah, itu nggak ada lah. Karakter yang terbunuh tuh justru kalau nyungsep dan hilang. Ya, tapi kalau dia muncul, berani muncul, justru disitulah pembumian karakternya dia nampak gitu loh, terang benderang. Justru mau membuktikan siapa sebenarnya saya gitu loh. Saya nggak seperti yang diduga, saya nggak seperti yang dihakimi, saya nggak seperti yang disangkakan, saya nggak seperti yang digambarkan selama ini. Ketika dia membuat statement ya bahwa yang sebenarnya adalah A, B, C, D, itu malah pembumian karakter, malah penguatan karakter dia yang sesungguhnya. Ya, bahwa yang kemarin mencoba dibunuh karakternya, sementara ini kita bisa mengatakan oke. Tapi kan kalau saya ngomong gini juga, ini asumsi kita kan, karena kita belum pernah tahu yang sebenarnya seperti apa, ya kan? Dan juga versi keluarga pastinya. Lantas seperti apa dukungan yang terus mengalir hingga kini dari para selebriti untuk Lesti serta warga Cianjur yang terus memberikan doa serta kekuatan untuk Lesti yang sedang umroh? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Lesti Kejora memang sukses membuat geger publik. Usai kabar dirinya melaporkan sang suami Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan atas kasus dugaan KDRT. Atas kasus yang menimpa Lesti Kejora itu, banyak publik figur yang akhirnya menaruh simpati kepadanya dan tidak sedikit pula yang geram terhadap Rizky Bilar. Salah satu rekan artis yang turut prihatin atas kekerasan yang menimpa Lesti adalah personil duo Titu, yaitu Tika dan Tiwi. Ya, selain Tiwi yang mengecam perilaku laki-laki yang berani main tangan dengan memukul istrinya atas tindakan KDRT, Tika pun juga menyayangkan aksi KDRT yang diduga dilakukan Rizky Bilar kepada Lesti. Mengingat Lesti adalah pedangdut yang begitu dicintai oleh masyarakat di tanah air, tidak terkecuali para selebritis, hingga anak yang paling disayang oleh kedua orang tuanya. Bahkan demi tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada Lesti, Tika pun juga berharap Lesti bisa mencari keputusan terbaik untuk dirinya dan juga sang buah hati Baby L. Sebenarnya kalau misalnya harus
memberi komentar itu kan balik lagi itu urusan rumah tangga orang ya. Kita juga nggak tahu yang sebenarnya jadi titik kenapa sampai ada masalah besar itu pada awal mulanya apa. Kita juga nggak ada di rumahnya, nggak ada apa. Cuman banyak yang komentar, ya udahlah kalau misalnya selingkuh mah selingkuh aja, tapi yang lebih digaris besarin sama semua ibu-ibu rumah tangga dan perempuan itu mungkin ke KDRT-nya sih gitu, karena kan memang pantangan buat laki-laki kan sama perempuan itu apalagi mukul kayak gitu. Tapi ya nanti kita lihat aja deh episodenya seperti apa. Yang menyayangkan adalah kenapa harus dengan KDRT, karena kan sebenarnya istrinya itu adalah anak yang paling disayang sama orang tuanya, yang dipupuk dengan kasih sayang sama bapaknya dan disayang seluruh Indonesia. Melepasnya juga dengan air mata ya gitu. Maksudnya kalau misalnya memang seperti itu kebangetan banget sih, karena masalahnya bukan cuma satu orang dua orang, yaitu yang kata Tika tadi seluruh Indonesia yang pada akhirnya murka sama beliau gitu. Ya, mudah-mudahan sih tidak terjadi lagi apapun keputusannya. Yang pasti sih harus yang terbaik untuk anak dan dirinya sendiri. Jangan lupa untuk memikirkan diri sendiri. Sedih, nggak nyangka, kaget juga dengan adanya berita ini. Sebenarnya sih bisa jadi pelajaran sih untuk wanita-wanita yang ada di luar sana, harus bisa pandai-pandai memilih mana yang baik untuk kehidupannya, karena pernikahan itu adalah selamanya. Jadi hidupnya tuh benar-benar ya sampai mati gitu loh. Jadi makanya aku turut prihatin sama Kak Lesti sekarang. Semoga bisa cepat pulih, cepat bangkit, biar bisa menghibur kita-kita yang sayang sama Kak Lesti. L for Lesti, L for Love. Kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Lesti memang begitu tragis dan menimbulkan trauma. Bagaimana tidak, Lesti harus mengalami banyak kekerasan diduga dari Bilar. Bahkan efek dari aksi KDRT itu, kabarnya membuat bagian tulang tenggorokan Lesti bergeser hingga lehernya pun harus menggunakan gips, seperti yang tampak pada foto Lesti yang kini viral di media sosial. Dan melihat kondisi Lesti seperti itu, seperti apa warga Cianjur yang kecewa bahkan marah atas apa yang dilakukan Bilar kepada Lesti, sosok yang notabene adalah penyanyi kebanggaan masyarakat Cianjur karena berhasil mengharumkan nama Cianjur lebih banyak dikenal oleh orang. Lalu seperti apa dukungan dan cinta warga Cianjur untuk Lesti agar tetap kuat melewati cobaan ini? Kalau masalah rumah tangga itu tidak boleh seperti itu, karena istri itu bukan untuk disakiti. Saya Anggit dari Cianjur, untuk Dede Lesti tetap semangat. Assalamualaikum, nami Abi Eme. Kumaha daramang Teh Lesti, mudah-mudahan pusing jadi anu soleh, anu di keng carok ge anu soleh anu nyahan ke Teh Lesti, anu nyahan ke murang kali Teh Lesti manfaat demi akhirat. Berjalan mitanya ke Teh Lesti, mudah-mudahan keng jodoh anu soleh nyahan ke Teh Lesti. Dan bagaimana dukungan dari mantan kekasih pedangdut Rizky 2R untuk Lesti, hingga penyanyi kembar itu pun merasa sedih ketika mendengar Lesti telah ditalak satu oleh Rizky Bilar. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, mulai dari Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Kabar mengenai Lesti yang sudah ditalak satu Rizky Bilar memang mengejutkan publik. Apalagi usia pernikahan yang masih sumur jagung, namun begitu cepat diterpa cobaan yang tentunya begitu berat dan juga fatal.
Ya, lantaran Lesti yang begitu murka kepada Bilar. Mulut Bilar pun seolah tidak bisa menahan kemarahan Lesti. Hingga kalimat, "Kakak talak satu kamu" itu pun terlontar dari bibir Bilar yang akhirnya berujung pelaporan ke pihak kepolisian. Melihat sahabatnya yang telah ditalak satu oleh suaminya, lantas seperti apa tanggapan mantan kekasih Lesti, Rizky 2R? Benarkah Rizky pun merasa prihatin? Kita mendengar kabar itu hanya di sosial media, jadi tidak ada banyak kapasitas kita untuk berkomentar rumah tangganya. Karena mereka yang merasakan, mereka yang menjalani seperti apa, mereka yang tahu di dalamnya bagaimana, ya itu balik lagi ke mereka gitu. Jadi kalaupun ada kabar seperti itu ya kita doakan aja. Prihatin banget lah gitu, karena memang biar bagaimanapun bukan kita melihat dari sudut pandang pernah atau menjadi mantan atau seperti apa ya, karena kita sudah menjadi suatu bagian keluarga juga dulu. Bapak juga sama keluarganya Dede juga itu cukup dekat lah. Ya, dengan bapak Iki, mamanya dengan Ido juga cukup dekat. Cukup dekat gitu, dan jagain kita juga, dan bahkan kita juga kan satu perjuangan gitu. Kita sebagai teman ya yang pernah ada dalam kompetisi bareng dulu beberapa tahun yang lalu, melihat tindakan Lesti seperti itu tuh ya senang ya melihat ya. Jadi tidak menggubris pemberitaan-pemberitaan yang ada, tapi dia langsung bermunajat sama Allah di rumahnya Allah ya. Ini suatu yang baik lah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.